Podcast Kampus Digital Creativity. Hai, selamat datang di podcast 9 to 5 bareng Rahmat Darmawan atau bisa lu panggil Radar. Jadi, podcast 9 to 5 ini adalah salah satu bagian dari podcast kampus digital kreatif. Nah, podcast 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5 ini itu bakal ngebahas tentang kerjaan dan paling ngebahas lagi tentang rekrutmen, HRD, dan divisi-divisi atau role division yang ada di kerjaan. Nah, gue bakal melaksanakan podcast ini itu podcast from home. Jadi via telepon dan gue bakal nelfonin teman-teman gue. Nah, untuk podcast 9 to 5 episode kali ini, gue bakal nelfon temen gue. Dia itu sekarang kerjanya itu di bidang fotografi. Nah, kemarin tuh gue udah ngobrol-ngobrol pas kalau kita ketemu sih. Karena kan kita sering dulu tuh sering ketemu lah di nikahan dan atau misal gue lagi eh, datang ke wisuda teman kayak gitu-gitu. Dan sempat nginep juga gitu di rumah gue pas di Bandung. Nanya aja sih kayak kalau berani sih nggak kerja kantoran tapi sekarang itu tuh dia full time di fotografi ini dan ternyata pas dia ngejelasin tuh emang seasik itu dan menjanjikan itu. Nah sekarang gue bakal pengen apa ya pengen ngajak dia untuk sharing tentang kerjanya dia selama ini dan gimana sih caranya untuk bisa menjadi fotografi yang seenggaknya emang bisa menghidupi dari fotografi itu. Nah, sekarang gue bakal telepon dia, lalu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung secara live untuk ngobrolnya gitu. Kayak gue telepon dulu ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irfan, apa kabar? Oi, Radar, baik. Oh, Gimana Irfan. kabar lo? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Iya, Van. Aduh, terakhir ketemu pas kapan ya? Kemarin-kemarin lah ya, pas nikahan itu ya. Iya, iya di Garut ya. Di Garut, ya benar. Nikahan teman kita. Gimana kabar di rumah sekarang? Kabar di rumah, wah hujan deras nih. Hujan deras banget di rumah di Bogor ya. Di Hujan deras. Oke, Iya, oke. Jadi di Bogor lagi hujan ya. Kalau di sini sih di Bandung lagi nggak hujan. Jadinya malah agak panas sih. Nggak tahu kenapa. agak panas ya. Hujan di Bogor hujan banget. Ini Van. Jadi Hmm. kan lagi mau nge-record podcast nih sebenarnya. Oh gitu, ya. Jadi nama nama podcastnya itu 9 to 5. Jadi tentang kerjaan gitu. Nah, sekarang lagi ngebahas tentang ini sih bisnis. Oke. Bisnis entrepreneur kecil-kecilan tapi dari passion gitu. Nah, sekarang mau kayak nanya-nanya ke Irfan sih apa ya tentang kerjanya sekarang, terus bisnisnya sekarang, tentang passionnya juga gitu. Nah, ini buat teman-teman mahasiswa yang ya mungkin nggak tahu nih udah lulus mau ngapain, mau ngikutin passionnya atau enggak gitu-gitu loh. Jadi Iya. mungkin Irfan mau sharing-sharing tentang apa ya kerjaannya mungkin sekarang gimana karena kan setahu Radar juga Irfan tuh ngerjain kerjaan sekarang dengan passion yang sangat-sangat sangat tinggi nih. Bisa aja lu. Nah, mungkin Van kalau ini boleh perkenalkan diri, misal dari mana, terus kuliah di mana. Kan kita satu jurusan tapi nggak apa kenalan aja gitu. Iya. Oke, udah nih. Udah, oke. Ya, oke. Oke, halo semuanya. Gua Muhammad Irfan Rasman. Gua asalnya dari Bogor. Dulu gua kuliah di Institut Pertanian Bogor, angkatan 2013, jurusan Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB. Untuk sekarang, gue lagi sibuk moto-moto aja sih, jadi tukang foto keliling. Nggak sih, bercanda. Oke.
Jadi sekarang profesinya adalah bikin usaha foto ya, Van ya? Iya, usaha fotografer. Usaha fotografer. Dokumentasi untuk wedding, untuk wisuda, pre-wedding dan lainnya seperti itu. Oke. Jadi itu udah berapa tahun, Van? Maksudnya foto kan gimana ya? Gue sih ngelihat kerjaan foto tuh ya udah foto doang gitu. Apakah itu emang bener-bener apa ya? Ya apa aja gitu yang dikerjain, karena kalau ngelihat kan kayak anjir foto doang gitu. Gampang foto doang gitu. Nah, apa aja sih yang dikerjain gitu sekarang? eh Kesibukannya gitu-gitu. Pertama, gue mulai moto itu dari tahun 2017. Itu 2017 udah mulai moto secara komersil ya. Waktu itu gue moto teman moto wisuda itu dulu masih dengan alat seadanya. Kenapa gue bisa sampai terjun di dunia foto ini? Padahal gue dulu masih kuliah. Gue masih kuliah karena waktu itu jujur aja gabut sama kegiatan skripsian. Oke. PHP dari dosen yang keluar mulu. Itu bermula dari situ kan, gue bingung ya mau ngapain, bimbingan kagak bisa. Akhirnya ya gue moto aja yang lagi wisuda situ. Kebetulan teman lagi wisuda, dia minta difotoin. Nah mulai dari situ tuh. Sebenarnya kalau misalkan moto nggak cuma moto sih, kita moto pakai teknik, pakai feeling juga, teknik, feeling, sama komposisi, dan itu perlu yang namanya banyak latihan, banyak skill, dan banyak pengalaman, seperti itu. Jujur gue tuh pertama kali moto, emang moto, kalau lihat dari sekarang ya, jelek banget hasil foto gue. Oke, jadi ini tahun 2020 pas ngelihat foto hasil tahun 2017 yang di mana itu tuh pakai alat seadanya, kemampuan seadanya, kayak cringe gitu ya, kayak ngelihatnya anjir apa sih gitu ya. Iya, ini kenapa gini banget hasil foto gue kayak gitu kan, jelek banget gitu. Tapi mungkin zaman dulu tuh udah bagus kali ya kita ngelihatnya, ya nggak sih? Iya, mungkin bisa jadi karena kan dulu belum terlalu booming banget yang namanya foto-foto wisuda. 2017 itu baru mulai. Betul. Di IPB sendiri ya. Nah, pas di foto-foto kayak gitu udah mulai banyak tuh, walaupun kalau dilihat dari sekarang hasilnya jelek, tapi gue inget waktu dulu 2017 menjak foto wisuda itu makin banyak peminatnya tuh di IPB khususnya kayak gitu. Dan kita tuh nggak cuma moto, misalkan habis moto udahnya kita ngedit nih, ngedit di aplikasi di laptop, namanya bisa dinamain namanya post production ya. Ngedit itu kayak misalkan ngedit tone dan warna segala macam, ngedit misalkan ada di belakangnya ada orang gangguin, itu bisa dihilangin pakai Photoshop kayak gitu ya. Jadi bisa apa ya, di edit lah ya setelah production. Berarti itu pas post productionnya itu kegiatannya adalah ngedit dan ya milih-milih foto gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, bagus. Oke, nah balik lagi nih sih pas kuliah. Pas kuliah kan kuliah Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat yang dimana kita satu jurusan, tapi beda kelas ya, Van? Beda kelas. Beda kelas. Gua B. Iya, B, gua A gitu kan. Nah, terus pas udah kuliah dan lu tuh udah ngerjain foto itu sebelum lulus kuliah, bener kan berarti? Iya, udah sebelum lulus kuliah juga udah ngerjain itu. Udah ngerjain si foto-foto ini. Nah, apakah pas lulus kuliah tuh emang langsung fokus ke foto ini atau gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Nah, oke. Setelah lulus kuliah waktu itu gue inget banget, September 2017, di situ seminggu atau 2 minggu kemudian gue ngelamar kerja. Gue sempat ngelamar kerja di situ. Tapi foto tetap jalan kayak gitu. Jadi gue ngelamar di salah satu perusahaan unitnya punya IPB. Nah, dan gue kebetulan di situ keterima sebagai supervisor ya. Supervisor yang kerjanya shift siang. Oke. Shift siang ke malam. Jadi gue masih bisa ngerjain yang namanya foto-foto wisuda itu karena hari Rabu kan di pagi hari. Pagi, iya benar. Jadi ya di pagi hari sama di siang hari. Kebetulan gue masuknya jam 1:30 kayak gitu. Dan gue tetap ngelanjutin pekerjaan itu. Jadi ya tetap lanjut. Gue cuma sampai setahun aja sih. Misalnya sampai setahun aja kerja di situ karena gue berpikir ternyata lama-kelamaan usaha gue berkembang dengan pesat nih. Karena setelah wisuda itu gue mulai merambah ke dunia wedding. Weddingan lah, pokoknya dari wedding, pra-wedding sampai lamaran kayak gitu. Dan gue akhirnya berpikir untuk resign dari pekerjaan formal itu. Dan akhirnya sampai sekarang gue tetap melanjutin bisnis ini. Dan alhamdulillah gitu loh. Maksudnya kalau misalkan memang dikerjakan dengan serius kelas, serius dan sesuai passion, ya
bisa semuanya kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya tuh lu pernah kerja kantoran ya? Pernah 1 tahun. 1 tahun. Itu part-time atau full time kalau misalnya shift kayak gitu? Itu full time dari masuk jam 1:30 sampai jam 10 malam baru Wow. pulang. Iya. Itu ngerjain apa aja dari Ya gitulah pokoknya Oke. sayur dan buah IPB pertanian lah. Oke. Jadi intinya pas lu lulus kuliah, lu kayak mikir realistis dulu lah ya, maksudnya dengan Iya, kebanyakan betul. orang ya. Iya. Kayak jadi Karena kayak agak takut juga nih kalau misalkan basic bisnis belum kuat, terus basic pasar belum kuat, ya gue alihin dulu lah buat ke kantoran seperti itu supaya dapat penghasilan tetap. oke, tapi Iya. tapi lu nyesal nggak? Maksudnya kerja dulu gitu. Maksudnya kan lu kerja tapi sambil ini juga gitu malah nggak fokus gitu. Iya, gue sempat nyesel sih. Maksudnya sempat nyesel, ya tahu gini. Capek juga kan karena baru pulang tuh jam 10 malam kayak gitu. Paginya besoknya udah moto, terus habis moto misalnya wisuda IPB siang gitu kan. Siang, terus langsung masuk kerja nih, keringetan banget nih. Ya ampun, jadi banyak yang nggak fokusnya sebenarnya. Oke. Kadang juga nyesal gitu, kenapa nggak dari dulu punya usaha dari awal mula kuliah seperti itu. Iya sih. Iya. Kenapa baru pas akhir-akhir kuliah baru punya usaha kayak gitu, Iya. lumayan uangnya kan buat jajan ya gitu kan. Iya. Buat hedon. Bener gue juga mikir kayak gitu sih, kenapa pas awal kuliah nggak usaha gitu kan. Iya, Sekarang tuh udah apa ya, udah terkekang dengan kebutuhan, ya nggak sih? Iya, betul banget. Tapi jadi sekarang tuh singkat ceritanya adalah Irfan selama 3 tahun itu ngebikin si fotonya, namanya apa, Fat? Fotonya? Untuk fotonya ada 2 macam sebenarnya. iPhotograph itu singkatan dari Irfan Fotografi. Cuman sekarang ada 2, dibuka cabang 2. Jadi ada iPhoto Brides, itu khusus yang buat Nikah. Dia nikah, lamaran, prewedding, sama iPhoto Graduation. iPhoto Graduation itu khusus wisuda kayak gitu. Oke, jadi ada 2 ya yang Dibagi 2. Tapi awal mulanya itu adalah wisuda. Iya, wisuda. Emang awal mulanya wisuda. Nah, dari situ. Kenapa wisuda dulu, Van? Kenapa nggak langsung ke wedding gitu? Maksudnya kenapa sih harus wisuda dulu? Kan kecil gitu atau gimana gitu? Kalau alasan gue pribadi kenapa harus wisuda dulu, karena buat gue wisuda itu sesuatu yang jadi basic dari kita memulai sesuatu yang besar. Bisa dibilang wisuda itu awal tahapan kita untuk memulai sesuatu yang besar. Karena kalau misalnya kita belum punya pengalaman, udah masuk ke dunia wedding, itu bahaya bro. Gila, maksudnya wedding kan momen sakral ya, sangat sakral. Kalau misalnya itu momen mengalir gitu loh. Mengalir, kalau misalnya ada beberapa miss aja yang nggak kena, waduh itu sumpah, itu lo parah banget gitu loh. Makanya pas di wisuda itu kan momen-momen yang istilahnya nggak hanya mengalir aja nih, itu bisa diulang kalau misalnya ada sesuatu pose yang kurang memuaskan, jadi bisa diulang kayak gitu. Atau ada yang blur, bisa diulang lagi kayak gitu. Kalau misalkan di pernikahan nggak bisa, itu momen tetap berjalan kayak gitu. Jadinya itu ya ya itu emang basic banget, dan pas itu juga basic banget. Awal-awal kuliah juga ya. Iya betul. Awal-awal mau lulus kuliah terus kayak nggak punya uang, ya udah deh wisuda aja yang terdekat juga. Daripada gabut gitu ya kan. Iya sih. Tapi ngaruh nggak sih kayak IPB itu kan berapa kali wisuda gitu kan? Iya. Ngaruh nggak? Kalau IPB, kalau bisa dibilang ya IPB menjadi pasar yang sangat potensial buat foto wisuda. Karena mereka itu bisa dihitung-hitung 8 atau 9 kali dalam 1 tahun. Beda kalau sama Universitas Indonesia, itu yang kayak cuman 2 atau 3 kali dalam 1 tahun gitu ya. Nah, itu ngaruh banget sama penghasilan ya. Kalau buat IPB sendiri itu banyak banget buat dapat penghasilan dari wisuda di IPB kayak gitu. Oke, berarti wisuda di IPB kan emang 9 kali itu. Jadinya ya udah gitu, lu 9 kali dapat job kayak gitu kan. Nah, berarti itu ngaruh banget. Nah, berarti itu bisa menjadi ladang usaha untuk mahasiswa yang mau mulai dong sebenarnya. Iya, bisa banget. Apalagi sekarang kalau misalkan diperhatiin ya, makin kesini makin banyak yang namanya fotografer wisuda IPB. Banyak yang mulai membangun kayak gitu. Mulai membangun ya.
emang potensial banget pasar IPB tiap bulan ada kayak gitu. Kecuali pas lagi Lebaran, puasa, sama ada satu bulan yang jeda itu pas lagi liburan. Dan lagi corona kayak gini. Enggak, kayaknya corona enggak ada deh. Terakhir kemarin. Iya sih benar. Iya. Oke, berarti sebenarnya nih ya, apa sih hal yang harus dimulai dulu gitu? Maksudnya kan sekarang tuh kalau gua ngelihat ya orang-orang tuh pasti kendalanya tuh gara-gara alat, gara-gara kemauan atau gimana gitu. Nah, menurut lo tuh untuk memulai awal karir sebagai fotografer amatir lah ya, untuk di kampus minimal itu harus ngapain dulu tuh? Yang pertama itu harus ada kemauan sih, passion dulu nih. Passion dulu. Passion karena kebanyakan yang gue perhatiin orang-orang yang freelance fotografer itu mereka benar-benar ada kemauan, tapi mereka passionnya kurang. Oke. Jadi tengah jalan tiba-tiba berhenti gitu loh. Gitu kayak ya udahlah, gue udah bosen nih, jadi cepet bosen. Kalau misalnya emang udah passion, itu tuh benar-benar lo ngejalanin walaupun dalam waktu yang lama tetap bisa ada spirit gitu loh untuk ngejalaninnya kayak gitu. Okay. Terus yang kedua ya yang udah pasti kalau misalnya udah punya passion ya pasti alat lah. Kita nggak bisa moto kalau nggak ada alat kayak gitu. Ya. Kalau untuk yang basic yang pertama ya saran gue sih beli sesuai dengan budget yang dipunya lah. Kalau misalnya emang budget yang di bawah 10 juta, lo bisa beli kamera-kamera yang entry level. Entry level itu udah buat pemula ya. Oke. Nah, kalau misalkan 10 sampai 20 bisa yang ke mid level dan atau yang punya budget tinggi gitu misalkan di atas 25 juta atau 30 juta bisa langsung ke profesional. Oke. Nah, jangan lupa untuk ikut workshop juga kayak gitu kan untuk pelatihan. Oh oke. Jadi selain tadi passion pasti ya semangat dan niat itu alat wajib juga sebenarnya. Iya, itu dasarnya. Kalau semisal nggak punya alat, Van, gimana tuh? Kalau apa? Kalau semisal nggak punya alat. Nah, untuk yang nggak punya alat, kalian bisa akalin nih. Yang namanya fotografer atau vendor itu yang pasti kalian untuk klien pasti punya uang muka di depan dulu nih. Nah, uang muka di depan ini kalian bisa nyewa gitu ke banyak yang sekarang yang nyewain kamera dan lensanya. Jadi kalian bisa mulai dari nyewa tuh kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya mah yang penting mah, nah itu kenapa yang pertama tuh niat, segala cara pasti ada aja ya. Bener gak sih? Iya, betul banget. Oke. Jadi sebenarnya mau apapun itu juga pasti ada jalan. Maksudnya untuk apakah nyewa alat atau mungkin minjem ke temen kalau misalnya mau bisa bagi hasil juga, bener gak sih? Iya, karena mulai dari situ nanti uangnya disisihkan lalu beli itu kamera sendiri kayak gitu. Jangan dibuat head on. Itu kalau misal belum punya alat. Kalau misal udah punya alat ya berarti bisa dipakai untuk invest yang lain juga berarti ya? Iya betul, bisa beli-beli lagi. Kan kebutuhan kamera makin kesini makin untuk ngebagusin lah istilahnya, ngebagusin hasil harus mempunyai alat yang mumpuni kayak gitu, nggak cuman itu aja kayak gitu, harus upgrading lah. Kalau lo dulu gimana, Van, awal-awal? Awal-awal ya gue dulu kamera seadanya. Dibeliin orang tua. Oh oke. Dimodalin orang tua. Dimodalin orang tua dulu ya. Maksudnya ya itu privilege yang lu punya sebenarnya kan. Iya kayak gitu. Minta ke nyokap, tolong beliin ini dong karena lagi hobi nih. Waktu itu gue inget banget harga kamera gue dulu hanya 6 juta. Cuma 6 juta doang tuh. Tahun 2000 berapa tuh? Itu gue mulai beli kamera 2014 sampai 2016. Oke, berarti udah anjir 6 tahun. Itu bener pas awal-awal enggak sih? Pas mid kuliah lah ya. Iya, pokoknya pas TPB lah. Oh, pas PPKU. Iya, Oke, sekarang untuk kebutuhan organisasi waktu itu sih lebih ke organisasi kayak misalnya jadi PDD atau jadi apalah gitu ya, media. Kan. Oh, bener. Jangan sampai lu jadi panitia PDD dibayar gratis gitu ya kan. Pakai tuh foto-foto, kan sekarang banyak banget tuh PDD yang ya jadi panitia PDD gitu maksudnya. Ya mending pakai buat itu aja kali ya, buat fotografer gitu kan, dibandingkan dibayar cuman makan nasi box doang gitu.
Iya betul. Ya, oke. Jadi sebenarnya apapun itu bisa diraih ya. Maksudnya yang pertama tadi passion dulu, terus kedua Iya, kalau misal nggak punya alat, uang bisa mukanya sewa. tuh bisa sewa atau misal minjem nanti bagi hasil uangnya nanti bisa ditabung dan lain-lainnya kayak gitu kan ya. Iya betul. Cara awal untuk mendapatkan klien gimana tuh? Oke, kalau buat gue pribadi, kalau masalah pengalaman gue ya, dapat klien Mhm. itu pertama, kalian nawarin teman-teman kalian karena gue mulainya di wisuda, tawarin teman kalian, mau nggak difotoin pas wisuda, Hmm. gimana cara buat trust kepada teman kalian itu untuk ngeyakinin bahwa lu bisa motoin gue wisuda, ya lu harus pintar-pintar motoin model, sering hunting gitu loh. Jadi kayak Oke. ada portofolio bisnis lo. Kan sekarang Mhm. banyak media sosial nih kayak Instagram. Betul. Itu Instagram paling berpengaruh banget untuk ke klien gitu ya. Mhm. Kalau lo lagi hunting foto model, nah lo kasih lihat tuh hasil foto-fotonya. Dijamin deh kalau misalkan awal-awal pasti teman lo tuh percaya sama hasil lo. Jadi nggak nyesel pakai lo kayak gitu. Oke, jadi Ya, sebenarnya mending portofolio dulu ya. iya portofolio. Hmm. Jadi ajak temen lo yang cakep-cakep atau kalau meruntung punya dekat sama selebgram kan lumayan kan gitu kan. Oh, I Iya, see. Oke. Dan itu yang lu lakuin selama ini, pas awal-awal. iya betul. Oke, berarti lu ajak temen lu buat hunting foto. Nanti Hunting foto, ya. foto-fotonya mending dikasih. Jadi ya lu dapet aset, dia juga mungkin dapat foto yang bagus-bagus kali ya. Iya, iya betul. Sekalian latihan gitu. Sekalian latihan, benar-benar benar. Jadi kayak gitu ya. Berarti awal-awal tuh mending cari portofolio dulu, terus Iya. ya udah. Awal-awal lu langsung dibayar atau lu gratis dulu? Awal-awal waktu itu sih gue langsung dibayar. Karena gue orangnya otak bisnis kali ya. Jadi ditanya berapa terus gue bilang ya segitulah. Eh, Oh enggak. Dan tapi waktu itu terhitungnya masih Murah. sangat murah ya. Murah banget Sangat ya? murah dengan waktu jujur aja gue waktu itu dibayar sekitar 350.000 untuk di IPB. Tapi itu seharian gitu dari pagi sampai siang ke sore. Berapa jam? Kemarin total 4 jam. 4 jam ya? 4 jam Iya, dari awal. 4 jam, Berarti 5 jam. Dari pagi banget. pagi itu berarti si jam setengah dari 6 ya? klien dandan. Iya, jam setengah 6 dari dia dandan Waduh. sampai dia pas masuk ke GWW. Pas udah dari giveaway lu kayak nungguin terus Dia nungguin dia keluar. Oke, nungguin keluar terus difoto lagi. Udah lu jadi Foto lagi pas siang-siang sampai acara kampus gitu, acara departemen. Selesai foto-foto lagi sampai sore jam 3:30 foto keluarga. Ya udah selesai sampai dia capek. pengorbanan. Iya. Pengorbanan. tapi kalau sekarang gimana tuh Van? Cara kerjanya kayak gimana tuh? Karena orang-orang pasti pengen tahu nih cara kerjanya gimana. Karena kan cara kerja yang paling efektif gimana? Karena kan lu dapat cara kerja ini gara-gara pengalaman kan. Nah, Iya, biar betul. anak orang-orang tuh bisa dapat cara kerja yang bagus dan efektif itu gimana sih caranya untuk pemula tuh? Untuk pemula cara kerjanya ya Mm-mm. bikin tim. Kalian harus punya teman, punya relasi, Mhm. dan bisa bikin tim gitu loh. Jadi supaya enak pemula, supaya nggak kayak gue gitu kan. Oke. Seharian kayak gitu. Coba kalian bagi-bagi per part shift ya. Per shift gitu loh. Misalkan sesi pagi sama sesi sore berapa. Jadi kalian nggak cuma capek, nggak cuma capek tapi dapat fee yang lebih gitu loh. Terlebih dari tim ya, dari tim juga kalian terserah kalau misalkan mau timnya share fee atau kalian mau ngambil untung 10 sampai 20%, itu lebih bagus kayak gitu. Oke. Oh, jadi malah kalau punya tim malah lebih oke ya dibandingkan Iya, sendiri. betul. Kalau misal kita punya ibaratnya pemikiran entrepreneur ya. Jadi kalau tim itu ya lo kerja di gue gitu loh. Gitu loh. Kan ada tiga. Lo mau satu tim teman tapi share fee aja dengan pembagian hasil yang merata, atau lo punya tim tapi lo punya pasar nih. Ya lo ibaratnya
tim lu ngasih 10% sampai 20% kalau harga pasar gitu yang lo dapat klien kayak gitu lo. Oke, jadi Heeh. kayak manajemennya lagi gitu ya? Iya betul. Oh, Jadi oke. jadi lo yang manage, jadi si teman-teman lo ini tinggal dapetin dari lo, tapi lo harus ngejamin harus bisa dapat pasar kayak gitu. Intinya lu ngasih kerjaan ke mereka lah ya. Iya betul. Jadi kayak marketingnya lu nggak usah mikirin, udah lu ke foto-foto aja Iya gitu ya. iya Oke, atau yang kedua, atau yang tadi yang pertama itu lu share fee aja gitu. iya survei aja bagi-bagi gitu loh, tanpa adanya potongan kayak gitu. Kalau semisal orangnya introvert, Van, nggak punya temen, nggak punya relasi, tapi dia bisa foto itu gimana tuh, Van, bagusnya? Nah itu kalau misalnya emang introvert ya mau nggak mau harus bisa membuka diri sih, harus berubah karena Oke. yang namanya entrepreneur atau pengusaha itu harus punya open mind ya. Oke, berarti intinya kalau misal lu introvert juga ya harus membuka diri, harus kalau misal mikirnya untuk uang dan entrepreneur ya harus punya tim aja gitu ya. Iya betul. Oke, jadi ya mau gimana lagi gitu, maksudnya kan dunia udah kayak gini ya harus mengikuti pasar juga sebenarnya. Nah, kalau tadi kan udah dikasih tahu nih cara kerjanya, terus apanya sih, maksudnya tadi apa aja yang harus disiapin gitu kan. Nah, salarinya nih, upahnya itu tuh range-nya berapa? Terus ini tuh menjanjikan nggak sih, Van, untuk kerjaan kayak gini? Kita bicara untuk mahasiswa yang mau ini aja ya, yang masih mahasiswa gitu, untuk tingkatan mahasiswa dulu. Oke, untuk tingkatan mahasiswa, kalau salary ya sangat menjanjikan. Saya bisa menjamin sangat menjanjikan untuk mahasiswa. Apalagi kalau mahasiswanya itu dia udah pengalaman nih, udah punya pengalaman selain foto wisuda. Udah mulai merambah ke dunia perweddingan, foto produk, kayak gitu. Itu salary kalau gue bilang lebih bisa menghasilkan lebih dari kerja formal. Oke. Kayak gitu. Lo bisa dapat penghasilan minimal 5 juta lah kalau misalkan memang ada minimal dalam 1 bulan itu 1 kali dapat job wedding. Kayak gitu. Itu 5 juta per bulan insya Allah bisa dapat kayak gitu. Tergantung nih catatan, tergantung gimana segmentasi pasar kalian. Kalau emang segmentasi pasar kaliannya ada di menengah ke bawah, ya itu kemungkinan 3 juta bisa dapat, 2 juta, 3 juta kayak gitu. Tapi kalau emang kalian segmentasi pasarnya menengah sampai menengah ke atas, itu lebih dari 5 juta bisa dapat kayak gitu. Oke, menengah ke atas tuh berarti yang nikahan. Iya, menengah ke atas tuh yang nikahan. Oke, berarti kalau menengah ke bawah tuh berarti yang wisuda gitu-gitu lah ya. Enggak, misalnya menengah ke bawah dengan harga range buat nikahan kayak gitu. Kalau untuk wisuda ya bisa sih dapat 1.500.000 sampai 2 juta. Apalagi misal di IPB ya. Di IPB sendiri kan ada tradisi di mana foto prawisuda. Oh iya, emang suka foto-foto. Iya, itu momen-momen di mana dalam waktu kurun 1 minggu, 2 atau 1-2 minggu lah, itu mereka pasti nyewa fotografer buat foto prawisuda. Oke. Kita bisa ngambil untung dari situ. Nah, sama pas wisudanya, bahkan sampai pas post graduation di luar hari wisuda, besok itu masih ada. Hah? Oh iya. Gitu. Iya, masih ada. Kok gue taunya cuman pas pra dan pas wisuda doang? Nah, ini ada budaya baru nih di PB, namanya post graduation kayak gitu. Hah? Pas graduation? Buat apa anjir? Iya, pas hari jadi mungkin mereka pengen foto, misalkan ibu bapaknya berhalangan hadir pas dia wisuda, atau ada orang penting yang berhalangan hadir pas wisuda, jadi pas foto H+1 wisuda kayak gitu. Masih kayak hype-nya tuh ya udah gitu. Iya, betul. Oh, jadi itu di fotonya pas post graduation, cuman sebenarnya itu tuh ibaratnya tuh pas wisudaan gitu. Pas lagi momen wisuda, jadi H+1 nih. Ya. Oh, iya, H+1 wisuda biasanya. Oke, dan itu ada yang mau? Banyak, di IPB banyak. Wah, emang suka. Untuk, ya jujur aja kalau untuk salary wisuda di IPB untuk sekarang ya, untuk gue pribadi dari mulai prawisuda sampai wisuda dan post graduation, untuk dari wisuda doang dalam 1 minggu itu gue bisa ngasilin sekitar 3 juta kayak satu gitu. kali
pokoknya dalam 1 minggu itulah. 1 minggu itu ya. Maksudnya Iya, 3 juta. satu momen wisuda dalam bulan itu Iya, 3 juta. 3 juta. Itu belum yang kayak ada pre-wedding, wedding, Wow. dan wisuda di luar IPB kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Dan kalian harus pintar-pintar mengelola uang itu. Oke, Gitu loh. oke. Tapi ini tuh berarti sekarang tuh lu udah menjadi pekerjaan utama? Ya, kalau dibilang untuk saat ini pekerjaan utama ya kayak gitu. Pekerjaan utama, dan itu cukup karena lu ini juga ya buat wedding juga ya? Iya, kalau dibilang cukup sih sangat cukup. Sangat wow. Tapi kalau misal lu saranin untuk misal masih yang mahasiswa itu untuk wisuda aja gitu ya, belum ke ranah wedding, atau hajar aja ke ranah wedding? Bisa hajar aja. Hajar kalau aja emang udah malah. punya pengalaman untuk belajar gitu. Karena banyak di IPB, lulusan IPB bahkan yang masih kuliah pun udah banyak yang merambah dunia wedding. Jadi IPB itu bukan Institut Pertanian Bogor sekarang. Institut Fotografer Bogor. Perfotoan Bogor. Oh ya, anak-anak UI aja makanya jasa-jasa dari IPB kan? Iya betul. Di IPB tuh di UI kalau lagi wisuda tuh banyak banget fotografer IPB yang di situ. Wow. Sampai kenal. Yang misal jadi rajanya di IPB tuh ke Iya. UI juga oke-oke aja dipanggil gitu aja. Oke aja, iya. Kayak Wow. gitu. Berarti emang pasarnya nggak cuma IPB doang, tapi bisa ke Iya. univ-univ yang lain gitu. Iya, Asal Jabodetabek. asal punya tim ya. Maksudnya Iya, kalau betul. misal sendiri kayak kurang aja gitu kan ya. Iya, kurang aja sih, kurang dapat dari pemasukan, portofolio segala macam kayak gitu. Oke. Dan tadi udah disinggung ke upah atau bayarannya itu Mm. lumayan lah ya, atau cukup Iya, lah ya. lumayan. Kalau misal lu Dan- fokus gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya emang lo punya banyak tim nih, misalkan dalam format lo fotografer nih, dan lo ngincarnya wedding aja atau pre-wedding lamaran yang Sabtu Minggu. Lo punya tim editor, tim editor fotografer, punya editor videografer, dan lo punya tim fotografer videografer lainnya, lo bisa aja nih Senin sampai Jumat tetap kerja kayak gitu dengan upah yang buat nambah-nambah upah. Jadi istilahnya kerja Senin sampai Jumat itu jadi upah sambilan gitu. Oh, oke. Iya. Jadi, iya benar. Dalam satu tim idealnya ada apa aja tuh, Van? Kan tadi kita cuma ngebahasnya punya tim. Nah, Iya. satu tim itu tuh efektifnya tuh apa aja, minimal apa aja gitu. Yang paling minimum dan yang paling maksimal. Oke, untuk yang minimum misalkan wisuda ya. Kalau untuk wisuda sih paling cukup fotografer atau videografer aja kalau memang diperlukan ya. Kalau ada videografer kayak gitu. Sama kalau untuk tim edit sih biasanya kalau gue ngedit sendiri kayak gitu. Untuk wisuda. Nah, untuk yang wedding nih yang sampai dimaksimalin. Jadi satu kali untuk wedding idealnya tuh 5 orang. Idealnya 5 orang. 4 sampai 5 orang. Oke, apa aja tuh? Yang di lapangan 4 sampai 5 orang, yang di luar lapangan atau di office itu bisa 2 orang atau 3 orang. Kayak gitu. Jadi yang di lapangannya itu ada fotografer, ada videografer. Terus untuk di luar lapangannya atau di office itu bisa ada editor fotografer, editor desain, editor videografer kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi production dan post production lah ya. Oh iya jangan lupain pra-productionnya juga, ada marketing kayak gitu kan. Oke. Ada marketingnya, adminnya kayak gitu. Oke, jadi benar-benar berkolaborasi dalam satu tim lah ya. Iya betul. Dan itu yang udah lu laksanain, udah lu praktekin. Iya, gue udah praktekin semuanya. Yang paling susah Iya. pas kapan? Pas kapan apa ya? Pas fase apa yang paling susah? Oke, kalau untuk fase paling susah itu pas nyari pasar sih. Oke, berarti itu tuh Nyari fase pasar. yang ngebuka pintu ya. Iya, ngebuka pintu pasarnya itu yang susah. Yang lumayan, dan kalau udah punya pasar tuh enak, jalannya tinggal lurus aja, tinggal mertahanin aja nih, dan berinovasi sih jangan lupa. Oh iya benar, karena asal bagus aja sih ya bakal kepake terus sebenarnya. Iya betul. Oke. Oh iya tadi berinovasi. Apa sih inovasi dari fotografer?
inovasi dari fotografer tuh banyak ya, mulai lebih ke pose atau gaya, cara ngambil fotonya, terus yang bisa menginspirasi orang-orang kayak gitu, terus cara negosiasinya kayak gitu, terus sama inovasi dalam preset foto atau dalam produksi video itu supaya nggak monoton, jadi selalu ada yang baru kayak gitu. Oke. Jadi itu tapi dilaksanain di graduation dan di wedding, di Iya dua-duanya. betul, dua-duanya dilaksanain. Oke, dan itu tuh penting ya, berarti inovasi dan Iya penting. ngebuka pintu tuh paling penting juga. Iya. Kalau di wedding, lu awal ceritanya gimana, Van? Maksudnya bisa masuk ke pasar wedding? Karena kan gua tuh ngelihat kalau wedding itu tuh si fotografernya itu emang yang udah edan-edan aja gitu, yang udah bagus-bagus dan mahal-mahal gitu. Iya nggak sih? Iya, Gua betul. sih lebih jiper ya, maksudnya lebih jiper untuk masuk ke pasar wedding karena takut juga gitu. Kalau momen wisuda, bukannya menyepelekan sih, kan momen wisuda tuh ya udah kan mahasiswa pasarnya. Kalau nikahan kan pasarnya tuh udah sama dua keluarga, sama dua orang yang Tahu-tahu nikah. tiba-tiba ke format gitu ya. Atau Iya. ada yang ngeblur gitu kan. Waduh kacau. Gitu. Bisa dipenjara tahu. Sumpah bisa di penjara. Sumpah lah, kan itu harga wedding gede. Maksudnya untuk yang gue gitu ya. Kalau misalkan harga weddingnya di atas 5 jutaan kayak gue, Hah? kan ada SOP-nya, ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya. Nah, itu Van, Iya. maksudnya lo selain uangnya ya, maksudnya kenapa berani? Itu tuh cara awal bisa masuk ke ranah wedding. Karena kalau misal gua sebagai pengantin gitu ya, yang mungkin masih lama gitu. Segerakanlah. Ya, Anda dulu lah. Itu tuh gua takut untuk percaya ke yang baru gitu. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Nah, apa sih yang bisa bikin pengantin ini tuh bisa percaya ke yang baru gitu? Karena kan kalau ngomong lu sekarang kan lu udah mulai udah berapa tahun kan untuk di wedding ini gitu. Tapi kalau 2 bisa tahun, ya. 2 tahun kan, berarti Iya. kan termasuknya udah nggak baru. Tapi apa sih yang bikin bisa percaya ke yang baru gitu? Kalau gue pribadi, pengalaman gue waktu itu, karena gue sering ikut moto-moto di event-event kecantikan gitu ya, momen kayak seminar-seminar kecantikan, jadi sebut saja Wardah. Boleh, di sini boleh. Tidak ada sponsor. Oke, boleh. Oke. Sebut saja waktu itu ada event Wardah, jadi salah satu talent Wardahnya itu tertarik ngelihat alat gue, mungkin ya, alat-alat peralatan gue kayak gitu. Iya, yang itu peralatan juga bisa jadi menarik ya, karena ngelihat klien itu, kalau menurut gue ngelihat alat-alat yang gede dan panjang gitu. Wow. alat kamera gede dan panjang itu. Gede dan panjang. Iya, Panjang itu, tuh berarti lensanya gitu-gitu iya, aja. lensanya panjang dan kameranya besar gitu kan. Itu menjadi tertarik sendiri, terlihat tertarik, menarik gitu lah. Ini terlihat profesional gitu kan, istilahnya kayak gitu. Nah, mulai dari situ tuh, dan di situ gue belum nentuin harga wedding kan, di situ gue nggak tahu harganya berapa, kayak gitu. Dan gue selalu bilang kira-kira Mbak mampunya berapa, kayak gitu kan. Gue selalu nanya berapa budgetnya. Gue awal-awal gitu sih, awal nanya budgetnya berapa. Dan kalau misalkan emang merasa kurang ya disesuaiin lagi. Nego-nego lah, jadi kayak seni negosiasi juga perlu sih di situ, harus punya dasar-dasar seni negosiasi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya apa ya, branding itu masuk ke branding lah ya, branding Iya, sendiri, branding, betul. negosiasi gitu biar si pelaku, kok pelaku ya, pengantin itu bisa percaya ke lu gitu. Tapi kalau semisal kalau menurut lu nih ya, kalau misal nggak punya alat yang bagus, alatnya standar aja, itu gimana? Itu kalau menurut gua gimana ya? Bisa masuk wedding. Bisa, cuman ada dua jalan nih, Pertama, lo main di segmentasi pasar yang menengah ke bawah, untuk ngumpulin uang itu supaya bisa beli alat yang bisa maksimalin alat kayak gitu. Oke. Karena alat itu pas di wedding penting banget ya, berarti. Iya, penting. Ini gue bukan bukan untuk mematahkan semangat ya, tapi gimana caranya untuk kita memaksimalkan alat yang ada gitu loh, yang kita punya.
kayak gitu. Jadi walaupun alatnya pas-pasan ya no problem gitu loh. Lo bisa main di wedding, atau kedua lo bisa ikut sama vendor orang lain gitu. Istilahnya belajar atau curi-curi ilmu dulu lah gimana tekniknya. Karena sekarang untuk kamera yang standar aja menurut gue udah pas, udah cocok gitu. Oke. Jadi ngikut dulu ke orang atau mainnya tuh di menengah ke bawah. Menengah ke bawah kayak gitu. Oke. Kalau ikut ke WO, ikut itu WO. pandangan lu gimana? Karena kan WO kan banyak banget nih. Pun teman gue juga bikin bikin WO. Mood lu fotografer apakah harus ikut WO atau enggak? Itu tergantung apa ya? Perspektif dari tiap orang. Kalau menurut gue sendiri nggak harus sih. Nggak harus, kenapa? Iya, nggak harus, karena kalau misalkan ada positif ada negatifnya juga sih. Kalau misalnya ikut WO sama nggak ikut WO, sepengalaman gue, kalau misalnya lo ikut WO, ya harga lo dikurangi gitu. Harga lo dikurangi karena untuk di satu paketan. Dan dikuranginya itu kadang-kadang ada yang keterlaluan, ada yang enggak sih gitu kan, tergantung WO-nya. Kayak gitu. Kalau yang keterlaluan misal 10 juta, lu dapatnya berapa berarti? Gue bisa sampai setengahnya. 5 juta? Iya. Itu yang keterlaluan? Iya, yang keterlaluan. Tapi yang nggak keterlaluan sih kadang bisa cuma dipotong 2 juta. Kayak gitu, jadi 8 juta. Tapi positifnya kalau ikut WO ya, itu tiap minggu job ada. Bisa Sabtu Minggu ada, rutin jadinya. Istilahnya lu bisa dapat penghasilan tetap gitu jadinya. Tiap minggu ada, Sabtu Minggu ada. Cuman hasilnya kalau yang gua analisis itu bakalan sama aja sama lo yang sendirian. Sebenarnya walaupun yang sendirian ini ya kadang-kadang enggak gitu, misalnya kayak sebulan bisa cuma 2 atau 3 kali, tapi kan kalau WO Sabtu Minggu istilahnya sebulan ada berapa minggu tuh kan. Sabtu Minggu berarti ada 8 kali kayak gitu. Jadi kayak gitu. Beda tipis lah. Berarti gimana kebutuhan aja ya, kalau misal lu nya oke aja, fine aja ya ikutan aja, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Kadang emang ada kontrak yang longgar gitu lah. Kalau misalkan lo ikut WO, kalau WO kan kadang nggak cuma satu fotografer dia punya, jadi punya kenalan yang lain nih. Jadi kalau misalkan lo, jadi ada tingkatnya nih, tingkat A, tingkat B, tingkat C kalau WO. Tapi kalau misalnya lo sendiri itu udah di grade berapa tuh? Kalau misal ngomongnya A sampai E ya? Iya. Lo di grade berapa? Kalau gue di grade B. B, berarti menengah atas ya? Menengah, iya. Tapi bisa disesuaikan dengan budget? Iya, bisa. Ada batas bawahnya sebenarnya? Iya, ada batas bawahnya. Biasanya batas bawah itu untuk kalau gua sendiri ya, batas bawah untuk wedding, untuk intimate wedding sih itu di bawah 5 juta. Jadi intimate wedding itu kayak ya wedding yang intimate gitu, intim, jadi nggak banyak tamu kayak gitu, hanya keluarga aja kayak gitu. Nah, itu juga menentukan ya, maksudnya banyaknya tamu kayak gitu nentuin. Iya, itu menentukan. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau misal gua nih dikit si tamunya, tapi pengen yang gede, itu bisa nggak sih, kayak apa sih pembedanya selain yang tamu gitu? Ada nggak sih kayak apakah Kenapa? Ya maksudnya kan tadi kan intimate wedding itu kan dari jumlah tamunya. Iya. Nah selain itu ada nggak sih yang mempengaruhi dari harga itu apa aja gitu, selain dari tamu? Apakah jumlah orang atau alat atau gimana gitu? Itu ngaruh nggak sih, atau mau mau tamunya dikit mau tamunya banyak alatnya sama sebenarnya atau gimana? Kalau untuk gue pribadi untuk mau jumlah orangnya sedikit atau banyak itu alat sama kayak gitu, tetap pakai yang profesional, foto yang profesional, dan bedanya mungkin di orang ya, karena mungkin orangnya sedikit. Beda hal sama yang royal wedding nih. Royal weddingnya paling teratas sih. Royal wedding yang lebih dari 1.000 tamu atau 2.000 tamu gitu kan. Kalau untuk yang intimate ya paling hanya 2 atau 3 orang kayak gitu, karena biar nggak mubazir juga orangnya, biar nggak gabut juga di di wedding itu ya. Di wedding itu. Kalau misalkan di royal itu bisa 5-6 orang kayak gitu, karena kebutuhannya banyak kayak gitu untuk royal. Oke, jadi gimana tamu sebenarnya ngaruh banget ya dari tamu itu ya. Ngaruh banget. Nah,
eh kalau ngomongin dari kesulitannya nih Van, yang selama Iya. lu dapet tuh apa aja nih sulitnya Kesulitan di mananya nih? di dari awal karir sampai sekarang? Ya, yang pertama sumber daya manusia. SDM Jujur ya. aja. Karena lu mau SDM. bikin tim ya harus ada SDM-nya dong, berarti ya. Iya, betul. Apalagi gua pribadi di sini banyaknya ngerekrut untuk jadi tim anak-anak IPB Hmm, kayak gitu. Kenapa anak-anak IPB? Karena ya gue percaya kualitas IPB. iya. bukan berarti nggak itu ya, karena di IPB di Bogor dekat dari rumah gua, terjangkau lah gitu. Iya, jadi apa ya, kemampuan dari semuanya juga itu mendukung lah ya kalau di IPB. Iya, untuk pelatihan segala macam, kayak ongkos segala macam kan. Lebih Kalau murah di IPB juga. di Bogor lebih murah kayak Hmm. gitu. Lebih sulit SDM sih untuk sekarang, saat ini SDM. SDM ya. Yang Iya. yang mau diajakin gitu maksudnya atau gimana? Iya, betul, yang mau diajakin gitu loh untuk masuk tim. Jadi gue sekarang lebih ke main comot gitu. Oh, oke. Jadi Misal tim kayak misalkan punya ada foto vendor-vendor lain nih, iya. gue ngeliat kualitas dia, gue ajakin lu mau nggak gitu kan, ikut gue gitu kan, ikut fotonya di mana gitu, kayak gitu sih. Gitu. Jadinya Cuman mhm. ya beda, nggak enaknya nggak kurang sesuai karena kurang masuk aja gitu hasil fotonya kan. Kalau misalnya tim bisa ada pelatihan bareng-bareng, jadi bisa sinkronisasinya lebih enak lah gitulah. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau misal pas di wedding tuh lu pernah apa ya, hal-hal yang harus dihindarin deh gitu. Mau di wedding atau mau di graduation tuh hal-hal yang harus dihindarin, yang harus diwaspadain gitu sama si fotografer atau yang mau mulai. Iya. Untuk kalau yang diwaspadain sih, kalau di lapangan ya, Mhm. kalau di luar lapangan yang begadang sih harus diwaspadain. Takut kesiangan, itu Oh, bahaya. Oke. Itu harus tepat waktu. Oh iya, karena pagi banget ya pasti. Dua-duanya Iya, mau. pagi banget. Dua-duanya pagi banget. Oke. Kalau misal Itu weddingnya harus tepat malam waktu. gimana? Sore berarti Iya, siang. apa? Sore biasanya standby sore. Oh, oke. Iya, sebelum maghrib jam 4 kayak gitu. Oke. Tapi kalau Ya, misal harus- yang pagi ya harus pagi banget ya. Iya, pagi banget. Selain tepat waktu, yang harus diwaspadain sih persiapan alat sih. Persiapan alat itu harus disiapin dari sehari sebelumnya, minimal sehari sebelumnya. Maksimal ya berarti ya. Maksimal. Maksimal sehari sebelumnya. Kayak jangan sampai kelupaan SD card belum dikosongin. Itu bahaya banget kalau misalkan tiba-tiba SD card penuh atau ketinggalan SD card. Wah, itu kacau banget. Lu pernah nggak? Gue waktu itu pernah sekali. Pas wedding atau pas di graduation? Wisuda sih. Oh, wisuda UI. Wah, UI lagi. Terus gimana? Iya. Cara fixingnya? Cara fixnya waktu itu gue langsung beli di daerah UI situ SD card. Daripada kepercayaannya turun Iya. ya. Iya, betul, itu ya parah banget, itu pengalaman yang tidak terlupakan sih menurut gue. Oh, tapi ya itu jadi pengalaman yang Iya. ya nggak bakal kejadian lagi karena udah belajar lah ya. Iya. Nah itu berarti tadi harus tepat waktu, jangan begadang Iya. sebisa mungkin karena Iya. lu bakal kerja di lapangan. Terus Iya, pagi-pagi juga, terus siapin alat-alatnya bener ya. Iya, betul. Apalagi lu pernah ketipu nggak sih? Kalau ketipu Maksudnya ketipu apa nih? kayak pas di wisuda kayak gimana gitu atau gimana pas di wedding gitu, yang tadinya bayarannya A jadi segini gitu. Kayak gitu. Enggak sih, belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Jangan pernah maksudnya kan. Iya. Caranya supaya menghindari ya lo awal-awal harus buat SOP. SOP. Jadi kayak cara pembayarannya gimana, harus DP berapa, kalau misalkan nggak jadi angus DP-nya atau gimana, itu peraturan harus lu yang bikin kayak gitu. Oh, malah dari kitanya harus bikin. Iya, dari kitanya harus bikin. Kalau misalkan klien nanya, kira-kira kalau misal kita yang telat gimana, ya kita harus mawas diri gitu loh. Kalau misalkan kita bakal kasih cashback berapa atau enggak, kita kasih apa, kayak gitu-gitu biasanya. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai seperti itu. Biarin klien yang misalkan telat wisuda ya, kalau telat atau gimana, ya nggak bisa. Bukan tanggung jawab gua lagi gitu kan ya. Iya, kayak gitu. Oh, oke. Ya misal janjian jam 6, kalau misal lu datang jam 7 ya udah. Ya udah, berarti ya udah tinggal sisanya waktunya, berarti kayak gitu. Oh, okay. Jadi emang harus konsisten sih.
Nah, balik lagi ke wisuda, Van. Oke. Kalau semisal kan tadi lu kayak jam kerjanya tuh kan kalau misal awal-awal ngefotoin tuh kan lu kayak apa ya? Kayak lu mau apa juga gua ladenin deh gitu kan. Nah, Iya, kalau betul. semisal sekarang nih bagusnya itu kan apakah per jam, apakah per sesi atau per jumlah foto atau gimana tuh? Kalau untuk di wisuda ya, Mhm. gue lebih nyaranin per sesi sih. Per sesi, nah gimana tuh kalau per sesi? Untuk per sesi, jadi untuk di PB ya, gue contohin misalkan dimulai jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi matahari udah mulai naik nih ya. Mhm. Udah mulai cahaya kelihatan. Sampai pas masuk di GWW itu 7:30. Jadi gue per sesi itu kayak sesi pagi itu dibagi lagi. Mau yang sesi pagi 30 menit, 45 menit, atau 60 menit. Oke. Nah, jadi per orang tuh nanti bisa ada shift gantian-gantian orang gitu loh. Jadi mencari keuntungannya tuh di situ. Cuman resikonya pasti capek. Kenapa capek? Karena kita ganti-ganti orang. Harus dari hubungin lagi kayak itu. Tapi keuntungan yang didapat itu dapat gede lumayan kayak gitu. Oke, nah itu. Terus kok ada juga sesi siang yang pas sudah Iya, keluar. sesi siang. Iya. Oke, kalau di kita kan di FEMA Fakultas Kebagaan kita kan Iya. ada HPS kan. Karena Iya, di HPS. fakultas lain ada nggak sih kayak gitu-gitu? Ada yang ada yang enggak. Tapi nggak banyak lah ya. Maksudnya cuma beberapa Iya, nggak fakultas banyak. doang Cuma beberapa fakultas doang kayak Faperta sama FEMA sih. FEMA ya. Nah itu Iya. pasca HPS juga lu ada juga atau enggak? Itu masuknya ke sesi apa atau enggak ada? Itu sesi siang biasanya sih, sesi siang 1 jam setelah keluar biasanya. Oh berarti ada juga. Ada. Ada. Oh oke. Berarti sesi pagi sama sesi siang gitu. Tapi di jam Iya. juga gitu ya per sesinya. Iya, di jam juga. Jangan Karena kalau sampai misalkan nggak di jam, ya kapan mau kelarnya gitu kan, kasihan di kitanya juga gitu kan. Oke. Dan banyak orang tuh fungsinya bisa ganti-gantian gitu kan ya. Maksudnya gimana? Banyak Maksudnya- orang. Iya kan lu punya satu tim tuh banyak orang kan. Itu tuh apakah satu orang tuh satu klien atau satu klien itu bisa dihandle sama 2 orang per sesi atau gimana tuh, Pak? Enggak, jadi beda. Jadi satu fotografer megang satu klien. Oke, berarti Kayak gitu. pagi siang. Tapi bisa nggak sih kayak pagi sama lu, siangnya sama gua gitu misal. Itu bisa nggak sih atau gimana? Itu bisa aja sih kalau misalkan kan di gue ada segmentasi di practice gue ada segmentasinya kan. Jadi ada yang dari yang basic sampai yang first class gitu loh, kayak kereta lah, macam kereta ada ekonomi, bisnis, dan Oke. apa eksekutif gitu ya. Dan itu untuk yang di beberapa kasus yang misalnya di ekonomi fotografernya beda lagi, di bisnis fotografernya beda lagi, di eksekutif beda lagi, di first class beda lagi kayak gitu. Oke. Dan yang memastikan kualitas itu tuh sama dengan levelnya adalah lo. Jadi mau Iya. siapapun itu orangnya pasti hasilnya bagus gitu kan. Hasilnya sesuai dengan levelnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Biasanya kalau yang di portofolio sih udah ada kayak gitu. Nih hasil yang first class kayak gini, hasil yang bisnis kayak gini, hasil yang basic atau yang di ekonomi kayak gini, kayak gitu. Lu nggak bingung kebanyakan metode? Bukan, Enggak. kebanyakan menu. Itu kan kebanyakan menu ya. Maksud gua kan kayak Iya. gue sih mikirnya foto ya udah foto aja gitu. Nah, apa sih yang bikin meyakinkan gitu? Foto. Nah, ini pengalaman ya, dari pengalaman. Gue belajar dari pengalaman. Karena kalau yang kebanyakan survei membuktikan, kayak kuis aja. Kayak kuis aja. Kebanyakan orang lihat hasil dari portofolio bisnis gue di Instagram, di foto graduation itu, hasil foto-fotonya itu si klien berharap sama dengan hasil foto gue. Betul. Jadi dengan ada yang segmentasi, jadi si klien nggak berharap banyak hasil foto sama kayak hasil yang first class yang kayak gue gitu. Oh, tapi yang ditampilin di Instagram adalah yang foto-foto first class. Ada yang first class, ada yang pas dulu cuman gue doang. Tapi setelah ke depan, gue nampilin beberapa foto yang sudah dibagi segmentasinya gitu loh, kayak gitu. Pasti harganya, yang pasti harganya beda gitu loh. Beda. Jadi yang ekonomi ya murah gitu kan, karena sesuai dengan alat yang dipakai sama fotografer. Tapi kalau misal untuk skill pasti sama, cuman beda hasil sih. Karena tiap kamera kan beda, tingkatan kamera kan beda-beda ya, jadi pasti hasilnya beda kayak gitu. Oh, berarti walaupun skill sama, gear tuh ngaruh sekali. Iya, gear ngaruh sekali, betul. Ya pasti beda lah, harga yang 6 juta sama yang 50 juta itu beda. Beda ya, harga Iya, tuh kayak nggak gitu. bakal bohong ya sebenarnya. Iya, betul.
Jadi Nah, sekaligus menyaring apa namanya? Menyaring orang-orangnya juga. Orang-orang Jadi juga. kalau yang pakai yang first class atau yang eksekutif itu biasanya yang menengah ke atas atau yang orang yang misalkan gue pernah dapat klien yang bisa dilihat kayak misalkan dia orangnya biasa aja gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana penampilannya, tapi dia benar-benar pengen dapat yang first class. Dia tuh nabung gitu loh. Oh. Dia nabung dari 6 bulan untuk dapat foto sama gue gitu kan, sama plus video. Dan ini orang wow banget gitu loh. Biasanya kan untuk yang first class biasanya kalangan-kalangan orang yang gitu ya. Yang berduit lah ya. Iya, yang berduit. Tapi kadang ada juga yang orang yang concern sama hasil foto gitu loh. Walaupun dia orangnya biasa aja gitu, concern kayak yang tadi dia tuh nabung kayak gitu. Kayak gitu. Atau kadang yang pengen ya yang penting ada foto, pakai yang ekonomi juga nggak apa-apa lah kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Macam-macam sih orang gitu, tipe-tipe klien konsumen. Makanya lu mengsegmentasikan karena kebutuhan juga beda-beda ya. Iya, betul. Oke. Dan apakah itu dilaksanakan atau dilakukan oleh semua jasa foto di graduation IPB? Kalau menurut gue dari teman-teman klien vendor-vendor yang lain ada yang enggak, ada yang iya sih kayak gitu. Dan lebih berhasil yang mana menurut lu? Yang kayak lu atau yang enggak? Kalau menurut gue lebih berhasil yang gue. Yang itu ya. Iya, karena untuk secara materi, secara bisnis, gue dapat gue dapat banyak klien kayak gitu untuk portofolio gitu. Oh iya, benar juga. Cuman untuk kualitas mungkin nggak terlalu bagus sama kayak yang setara gitu loh, yang harganya sama, kualitas sama kayak gitu. Oke. Dan sebenarnya yang bisnis sekarang yang di IPB, menurut lu itu semuanya yang udah ada timnya berapa deh dari yang lu kenal? Udah banyak belum? Untuk lumayan banyak sih, cuman yang untuk yang top 5 ya bisa dibilang top 5 nih, ada top 5-nya nih. Oh ada Top 5. berarti udah ada 5 lah minimal. Iya, 5 teratas vendor di IPB itu timnya banyak kayak gitu. Oh, timnya banyak. Jadi 3 sampai 6 orang tuh ada. 3 sampai 6 orang lah. Oke, iya. Asik juga ya bikin kayak gitu-gitu. Iya. Asik cuy. Berarti kayak semuanya aja kayak apa ya, di manajemen kan tuh oke lah ya untuk bisnis, maksudnya. Iya, oke. Ya karena kan dia kan fotografer, sebenarnya kerjaan kalau gua ngelihat malah fotografer tuh ya udah gitu kayak kerja sendiri, ternyata ada manajemennya, ada. Iya, ada banyak. Kalau yang udah kita lihat gitu. yang udah profesional itu banyak. Kalau punya foto studio ya, itu ada marketingnya, ada produksinya, ada manajemennya, ada HRD-nya kayak gitu. Banyak banget. Oke, jadi sebenarnya manajemen bisnis tuh penting banget ya. Dan sekarang lu lebih ke arah mana? Apakah lu lebih suka ke eksekutor atau ke yang manajemennya? Gue lebih suka yang masih dua-duanya sih sekarang. Oh, masih dua-duanya. Tapi kalau saya presentasi ini, lu pengennya kemana? Kenapa? Kalau dipresentasiin, lu lebih beratnya kemana sekarang? Ke manajemen sih. Ke manajemen ya? Iya, karena buat gue ini sebuah investasi besar. Kayak gitu. Jadi ke depan mungkin kalau gue manajemennya, terus gue punya eksekutor. Nah, hasilnya itu nanti gue bisa dapat gitu loh. Oh, oke. Kayak gitu. Dan gue bisa kerja di yang lain. Kerja dari yang lain gitu, bisnis yang lain atau gimana kayak gitu. Dan itu adalah rencana lo ke depannya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi gue udah ngomongin tentang kesulitannya, terus apa yang harus diwaspadain, terus tadi kita balik lagi ke wisuda, gaji, dan lain-lainnya. Kan sekarang lagi wabah kayak gini nih, Van ya, yang di rumah aja. Makanya gue sekarang biasanya gue nge-podcast tuh sama anak-anak gue nih, karena gue juga punya di podcast di Unpad tuh punya anak-anak juga. Biasanya nge-podcast bareng-bareng kan, ketemuan. Makanya sekarang gue podcast from home nih, podcast via telepon kayak sekarang. Nah, kalau lagi corona kayak gini gimana nih? Karena kan lu orang lapangan kan. Karena gue juga berpikir kayak orang lapangan kerjanya gimana ya gitu. Kalau bisa gue nge-podcast sekarang kan bisa via telepon gitu. Kalau misalnya lu kayak fotografi ini gimana? Kalau gue pribadi sih jujur aja banyak yang diundur. Bukan di cancel ya? Diundur? Enggak di cancel, diundur. Ini banyak banget jadwal sebelum puasa, banyak yang diundur, nggak tahu sampai kapan, belum ada penjelasannya. Kayak gitu.
Dan ini kalau diundur kemungkinan bakal bentrok sama jadwal yang setelah puasa nih. Setelah puasa udah banyak job masuk buat wedding, udah pada DP gitu kan. Nah takutnya bentrok. Nah ini nih yang bikin sulit nih. Emang corona ini bangke banget anjir. Suka nggak bismillah dulu ya datangnya ya. Iya betul. Nah itu gimana tuh Jadi- Van? Jadinya. Ya jadi gue sehari-hari paling hanya merencanakan aja. Karena kan kerjaan kayak gini nggak menuntut gaji tetap ya. Jadi kayak ya udah pemasukan dari kayak yang ada aja gitu. Jadi nggak harus bayar HRD atau bayar Oh iya. buah segala macam, Benar. nggak kayak gitu. Karena Jadi kalau kerugian secara langsung sih nol, tapi Yes. secara tidak langsung tuh banyak gitu. karena sekarang nggak ada pemasukan juga ya kan sebenarnya. Iya betul. Ha-ha. Oh iya, berarti sistem itu lebih bagusnya itu adalah kayak mungkin bisa sebutnya freelance ya. Jadi dibayar Iya, betul. sesuai dengan pendapatan gitu ya. Kayak Oke, gitu. oke. Dan ada juga sih fotografer yang emang udah nggak freelance gitu loh. Jadi bayaran tetap per bulan. Itu Oh. biasanya udah gede-gede juga kayak Imagenic, Asperika gitu yang terkenal. Biasanya Cheese and Click. Banyak banget sih kalau misalkan lu mau cari referensi kayak gitu, mereka udah besar banget. Mainannya udah artis-artis dan para selebgram kayak gitu. Itu berarti next level ya. Iya, next level itu kayaknya tingkat A. Kayak gue juga kalau ngobrol sama mereka nggak bakal keotakan sih Van. Susah banget kayaknya hidupnya, aduh susah Iya. kayak nyampenya. Nah berarti kalau misalnya yang diundur dan bentrok itu gimana Van rencananya? Apakah, nah itu gue juga bingung. Apakah lu nyari fotografer lain? Or Nah, untuk something? kalau tergantung sih, kalau misalkan untuk yang nikah ya, untuk kalau yang nikah itu biasanya gue selalu usahain, nggak cuma nikah sih, nikah wisuda tuh biasanya gue selalu usahain cari fotografer lain yang setara lah sama gue. Cuman, nah pusing juga untuk dibayarannya kan, karena setiap vendor bayarannya beda-beda ya, kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Kemungkinan besar sih, atau pilihan keduanya sih ya mau nggak mau kita cancel karena udah aja baru DP dan emang ada wabah bencana kayak gini kan, kita nggak bisa nggak bisa nentuin juga kayak gitu kan. Iya benar. Mau gimana lagi kayak gitu. Benar. Yang penting sih kesehatan dulu ya sekarang, yang penting Iya, aman dulu betul. semuanya. Jadi Iya, kalau rezeki mah bisa dicari lagi. Gitu. iya betul. Oke. Nah terakhir sih Van, ini kita nggak kerasa sih udah sejam lebih. Wah. Udah sejam. Iya. Balik lagi sih, tips untuk yang mau mulai buat mahasiswa itu apa? Tips, oke. Yang pertama, yang penting dasarnya dulu passion. Nah, kedua baru kemauan. Karena kalau misal dasarnya udah kebentuk dengan kuat, itu apapun masalah yang dihadapi bakal terus dihajar gitu loh. Kayak gitu. Jangan lamaan mikir buat mau mulai. Kayak gitu. Kalau misalkan nggak punya kamera, tinggal nyewa. Yang penting cari portofolio dulu nih. Sering-sering kumpul sama komunitas, cari komunitas deh. Komunitas fotografi atau belajar lewat online sekarang juga banyak. Gimana Banyak tips-tips banget. fotografi, dasar-dasarnya bagaimana. Nah, di situ kalian bisa belajar nih buat bikin bisnis portofolio. Terus jangan lupa nih kalau udah mulai bangun bisnis, bentuk tim. Nah, bentuk tim ini tujuannya untuk mengembangkan bisnis kalian. Kalian bisa diskusi bareng-bareng untuk melakukan analisis SWOT. Tahu SWOT nggak sih? SWOT itu kan tahu. kayak atau bisnis plan lah, istilahnya bisnis Yes. plan. Kalian harus cari tahu, terus buat nih market fit. Market fit itu kalian harus tentuin pasar kalian nih, segmentasi. Kalian yang mau yang kalian mau jual di pasar tuh apa, yang dibutuhin pasar tuh apa, kalian mau main di sektor mana kayak gitu. Nah, kalau udah tinggal gitu ya tinggal eksekusi terus nikmatin hasilnya kayak gitu. Iya. Tapi pasti awal-awal tuh karena Irfan di level sekarang tuh harus ngelaluin beberapa tahun dulu. Jadi emang kalau misal awal Iya, masih struggle terus, untungnya kok segini-segini aja ya harus Iya. tahan-tahan aja ya gitu berarti. Iya, yang penting harus tahan banting sih, nggak boleh Tahan nyerah banting. maksudnya. Dan lakukan. Iya, Just dan do it lakukan. aja, eksekusi Just do aja it. gitu ya. Awalnya memang kayak gitu Iya. sih. Oke Devan, sip. Nah, Oke. thank you banget Ivan udah bagi-bagi sharing ilmunya gitu. Iya. Semoga wabah ini udah secepatnya Segera berakhir lah. Ya. Supaya kita bisa ketemu lagi pas puasa ya. Pas puasa, iya bukber kan biasanya kita ketemu di bukber gitu. Iya, Waduh, gila. iya. Karena ini juga kayak ngehambat
kegiatan kita juga kan sebenarnya. Iya benar banget. Bener banget. Tapi semoga sehat, salam ke keluarga Van. Amin. Semoga Amin. semuanya. Radar juga ya. Yes, thank you banget. Ya, dan keluarga. Oke, thank you banget ya Van udah sharing-sharing. Yuk. Nanti gua Siap. kabarin lagi kalau misalnya udah up. Oke. Oke, mantap. Oke, yuk. Thank you Van. Yuk, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi udah telepon sama Irfan. Thank you banget Irfan yang udah mau direpotin. Dan buat lo sebagai pendengar, thank you banget udah mendengarkan podcast 9 to 5 ini, edisi episode yang membahas tentang fotografi. Semoga di episode selanjutnya gue bisa ngebahas lagi hal-hal yang asik untuk untuk diobrolin lah tentang kerjaan atau rekrutmen dan lainnya. Nah, lo bisa dengerin di Spotify, di Anchor, di Google Podcast, di jejaring platform audio lainnya juga. Dan bisa juga lo follow di @podcast9to5, podcast 925 di Instagram juga. Dan ini adalah podcast yang berada di bawah naungan podcast kampus digital kreatif gitu. Nah, buat lo yang mau pengen banget atau pengen request pertanyaan atau misal ngebahas apa tentang si podcast 9 to 5 ini, lo bisa email di podcast925@gmail.com atau di Instagramnya juga di podcast 925 atau di Instagram gue di @radarmawan gitu. Nah, thank you banget buat waktunya. Semoga kita bisa mendengarkan hal yang asik lagi, dan jangan lupa tetap kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan gue juga podcast dari rumah. Akhir kata, thank you buat semuanya. Dadah.